Halo semua, selamat pagi. Pagi hari ini saya berharap dan berdoa kalian semua selalu sehat. Lanjutkan perkuliahan pada mata kuliah metodologi penelitian. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke-13. Minggu-minggu sebelumnya kita berkutat dengan analisis bivariate yang di dalamnya adalah terdapat pengujian regresi linier sederhana. Nah, hari ini topik mata kuliah kita adalah analisis multivariate. Saya harap kalian semua masih ingat tentang klasifikasian analisis data pada slide ini, di mana berdasarkan jumlah banyaknya variabel, analisis data dibagi menjadi 3. Ini variate yang pertama, di mana merupakan analisa yang dilakukan untuk menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian yang bertujuan meringkas kumpulan data hasil pengukuran menjadi informasi yang berguna, berupa ukuran statistik, tabel, atau grafik. Sehingga outputnya nanti bisa distribusi frekuensi, standar deviasi, varians, median, modus, dan lain-lain. Yang kedua adalah analisis bivariate. Ini merupakan analisis yang menguji hipotesis antara dua variabel untuk memperoleh jawaban apakah kedua variabel tersebut ada hubungannya atau berkorelasi, apakah ada perbedaannya, ada pengaruh. Sehingga kita fokus kemarin adalah bivariate, komparasi, dan korelasi. Nah, sekarang yang akan kita review hari ini adalah analisis multivariate, yang merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui dari sekian variabel independen yang ada, manakah yang paling dominan hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel dependen. Data yang digunakan berupa independent variables, data bebas, dan dependent variable, data yang terikat. Lalu, variabel tersebut saling berkorelasi, misal, analisis pengaruh variabel kualitas produk, harga, dan saluran distribusi terhadap kepuasan pelanggan. Lalu sekarang kita bisa lihat hierarki pengklasifikasian metode-metode yang ada di analisis multivariate. Analisis multivariate dibagi berdasarkan metodenya. Pertama, metode dependensi, di mana variabel atau kumpulan variabel yang diketahui sebagai variabel dependen diprediksi atau dijelaskan oleh variabel yang lain yang disebut sebagai variabel independen. Artinya di sini ada hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah metode interpendensi. Terlihat di mana tidak ada satu atau sekelompok variabel yang didefinisikan sebagai independen atau variabel dependen. Nah, kedua metode ini bisa dilakukan dan dipilih berdasarkan satu skala variabel, numerik atau kategorik. Bisa kita ingat, numerik itu bersifat kuantitatif, interval dan atau rasio. Kategorik bersifat kualitatif, nominal atau ordinal. Yang kedua adalah membedakan variabel akibat dan prediktor atau tidak bisa membedakan. Yang ketiga adalah melibatkan satu variabel akibat atau lebih dari satu variabel akibat. Saya ingin menjelaskan beberapa metode atau teknik yang ada pada analisis multivariate. Yang pertama adalah regresi linier. Regresi linier dan regresi logistik digunakan jika jumlah variabel dependen atau terikatnya hanya ada satu. Perbedaannya adalah regresi linier digunakan jika skala data variabel terikatnya adalah numerik, sedangkan regresi logis skala data variabel terikatnya adalah kategorik. Yang kedua adalah analisis diskriminan. Merupakan analisis dalam mengklasifikasikan sekumpulan pengamatan ke dalam kelas standar. Tujuannya untuk menentukan kelas yang berdasarkan pengamatan sejumlah variabel yang dikenal dengan prediktor atau input variable. Yang ketiga adalah MANOVA, adalah analisis varians multivariate yang digunakan untuk menghitung pengujian signifikansi antar kelompok untuk dua atau lebih variabel terikat.
Variabel terikatnya memiliki lebih dari 2 data berskala interval atau rasio. Contohnya adalah ada 2 faktor atau variabel independen, yaitu A dan B. Maka pada MANOVA pengujiannya adalah mencakup 3. Pertama pengujian efek A, kedua pengujian efek B, dan ketiga pengujian efek interaksi A dan B. Model parsialnya adalah pengujian pada masing-masing efek. Sehingga MANOVA itu melakukan pengujian terpisah untuk masing-masing efek. 4. Kanonik merupakan teknik statistik peubah ganda atau multivariat yang menyelidiki keeratan hubungan antar dua variabel. Nah, secara dasar, kanonik sama dengan korelasi sederhana atau berganda. Ya, ini untuk mengetahui apakah ada hubungan atau asosiasi antar dua variabel atau tidak. Namun ini berbeda dengan korelasi sederhana. Pada korelasi kanonik, jumlah variabel dependen dan variabel independen lebih dari 1. Sehingga alat analisis korelasi kanonik bisa digolongkan pada analisis multivariat. Saya akan memberikan salah satu contoh untuk menggambarkan analisis kanonik terkait penelitian penjualan mobil. Ada variabel penjualan mobil dengan promosi mobil. Pada korelasi sederhana, kita akan mencari hubungan yang nyata dan kuat antara promosi mobil dengan penjualan mobil. Nah, misal dapat angka korelasinya adalah 0,8. Maka bisa dikatakan promosi mobil mempunyai hubungan yang kuat dengan penjualan mobil. Di sini promosi adalah variabel bebas, sedangkan penjualan adalah variabel terikat, yakni terikat pada besarnya promosi yang dilakukan. Sekarang jika variabel dependennya ditambah dengan biaya produksi mobil, sedangkan variabel independen ditambah dengan harga mobil dan jumlah outlet mobil. Nah, sekarang terdapat 2 variabel dependen dan 3 variabel independen. Nah, di sini analisis korelasi kanonik akan menguji apakah antar variabel dependen dengan variabel independen ada hubungannya atau tidak. Atau apakah ada hubungan antara penjualan dan biaya produksi mobil dengan promosi, harga serta jumlah outlet mobil? Bisa saja, variabel outlet ternyata tidak terkait hubungannya dengan penjualan maupun biaya produksi, atau muncul kemungkinan-kemungkinan lainnya. Nah, Anda dapat menggali lebih dalam mengenai teknik-teknik multivariat ini, atau multivariat lainnya, termasuk metode interpedensi. Nah, seperti sudah dijelaskan pada hierarki analisis multivariat, terdapat 2 metode analisis, yaitu dependensi dan interpendensi. Analisis dependensi di mana antar variabel ada saling ketergantungan sehingga terdiri atas 2 jenis variabel, seperti pada gambar variabel dependen yaitu Y dan variabel independen yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Jika variabel terikat hanya 1 dan pengukurannya bersifat interval rasio, maka teknik analisisnya adalah analisis regresi berganda. Jika variabel terikat hanya 1 dan pengukurannya bersifat kategorik, maka teknik analisisnya digunakan analisis diskriminan. Jika variabel terikat lebih dari 1 dan pengukurannya bersifat numerik, maka teknik analisis digunakan analisis multivariat varian. Jika variabel terikat lebih dari 1 dan pengukurannya bersifat kategorik, maka teknik analisisnya digunakan analisis cojoin. Jika variabel terikat dan bebas lebih dari 1 dan pengukurannya bersifat numerik dan kategorik atau kategorik, maka teknik analisis digunakan analisis korelasi kanonik. Selanjutnya terkait analisis interpendensi. Analisis interpendensi ini berfungsi untuk memberikan makna terhadap seperangkat variabel atau membuat kelompok-kelompok secara bersama-sama. Terlihat pada gambar, terdapat banyak variabel yang dikelompokkan secara bersama,
namun tidak ada satu kelompok variabel pun yang didefinisikan sebagai independen atau variabel dependen. Contohnya saja bagaimana kita mengklasifikasikan kelompok pengunjung supermarket tertentu. Kita tidak tahu supermarket yang mana, supermarket tertentu dengan orang-orang seperti apa, orang yang dari pelajar, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Nah, ini kita tidak tahu bagaimana hubungan antara pelajar, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Teknik yang termasuk dalam klasifikasi ini bisa jadi menggunakan analisis faktor, analisis cluster, multidimensional scaling seperti pada tabel ini. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, pada hierarki analisis multivariat, ada salah satu metode atau teknik analisis variabel, yaitu regresi linear berganda, yang merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel terikat dengan dua variabel bebas. Tujuannya adalah memprediksi variabel tak bebas Y apabila nilai-nilai variabel prediksinya X1, X2, sampai Xn diketahui. Yang kedua adalah bagaimana mengetahui arah hubungan variabel terikat dan dengan variabel-variabel bebasnya. Persamaan linearnya bisa kita lihat pada slide, Y sama dengan A plus B1 X1 tambah B2 X2 sampai dengan Bn Xn. Dengan Y sebagai variabel terikat, A konstanta, B1, B2 sampai Bn adalah slope, X1, X2, Xn adalah variabel bebas. Seperti apa interpretasi nilai B1 dan B2? B1 dan B2 mempunyai nilai dengan kondisi sebagai berikut. Nilai sama dengan 0 jika variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2. Jika nilainya negatif, artinya terdapat hubungan dengan arah terbalik antara variabel terikat Y dengan variabel-variabel X1 dan X2. Jika nilainya positif, artinya hubungannya yang searah antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Nah, ini adalah rumus yang diperlukan untuk menghitung atau mencari nilai A, B1, B2 pada rumusan regresi linear berganda. Perhitungan A, B1, B2, dan lain-lain dapat pula dilakukan dengan menggunakan metode matriks seperti pada slide ini. Perhitungan ini hampir sama dengan regresi linear sederhana. Namun, pada regresi linear berganda, variabel bebas dan koefisiennya lebih dari 1. Seperti dikatakan pada regresi linear sederhana, koefisien determinasi merupakan besaran statistik dalam model regresi untuk mengukur kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Sama juga dengan regresi linear berganda. Koefisien determinasi dengan simbol R kuadrat dihitung untuk mengetahui persentase pengaruh variabel-variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Kondisi yang ditimbulkan bisa salah satu di antara ini. Apabila R kuadrat bernilai 0, maka variabel-variabel terikat Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X1 dan X2. Berarti tidak sempurna hubungannya. Apabila R kuadrat bernilai 1, maka variabel terikat Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X1 dan X2. Semakin besar nilai R kuadrat, semakin sempurna hubungan variabel tersebut. Nah, selanjutnya dalam regresi linear berganda, kita juga perlu mengetahui seberapa besar korelasi yang muncul secara serentak antara variabel-variabel bebas X1, X2, sampai Xn dengan variabel terikat Y. Simbol untuk korelasi dinyatakan dengan R dengan rumusan seperti tampilan di slide ini. Pada perhitungan koefisien korelasi dalam regresi linear akan ditemui salah satu kondisi ini, yaitu
R mendekati plus 1 atau minus 1, artinya semakin kuat hubungan atau korelasi yang terjadi. Jika R mendekati 0, maka semakin lemah hubungan atau korelasi yang terjadi. Nah, dalam regresi linear juga dikenal dengan namanya korelasi parsial, yang merupakan korelasi yang menjelaskan korelasi antara satu variabel dengan satu variabel lainnya yang dianggap konstan. Nah, jika diketahui dua variabel x dan satu variabel y, maka terdapat 3 macam korelasi parsial. Korelasi antara x1 dan dengan x2 yang mana y dianggap konstan, yaitu yang disebut dengan R12.y. Yang kedua adalah korelasi antara y dengan x1 yang mana x2 dianggap konstan, yaitu RY1.2. Kemudian korelasi antara y dengan x2 yang mana x1-nya dianggap konstan, yaitu RY2.1. Bagaimana rumusannya? Rumusan mengenai perhitungan korelasi ditampilkan pada slide ini. Nah, selanjutnya bagaimana melakukan pengujian hipotesis pada regresi linear berganda? Berikut ini, pada slide ini, ditampilkan tahapan uji F dan T untuk variabel independen 2 variabel dan 1 variabel dependen. Tahapan untuk uji F dimulai dengan penentuan hipotesis H0 dan H1 untuk beta 1, beta 2, lalu penentuan signifikansi untuk penentuan nilai F hitung F tabel. Selanjutnya kita melakukan analisis kriteria terhadap hasil F hitung dan F tabel dan akhirnya bisa ditarik kesimpulan. Untuk penghitungan uji T, tahapannya sama dengan regresi linear sederhana. Jadi Anda bisa lihat lagi di pertemuan sebelumnya. Setelah kita mereview materi analisa multivariat, nah saatnya kalian kembali berlatih dengan soal yang saya berikan berikut ini terkait penelitian IQ dan nilai rata-rata mata kuliah metodologi penelitian yang diasumsi akan mempengaruhi nilai UAS metodologi penelitian. Silakan Anda selesaikan tugas ini dengan menjawab pertanyaan dari tugas ini dari poin A sampai poin D. Cukup sekian materi dari saya. Selalu di rumah, tinggal di rumah, selalu sehat dan selamat. Terima kasih.